Tahukah kamu bahwa setiap detik yang berlalu, jutaan sel dalam tubuhmu bekerja tanpa henti, jantungmu berdetak tanpa kamu perintah, dan paru-parumu menghirup oksigen tanpa kamu sadari. Namun siapa sebenarnya diri yang mengalami semua ini? Siapa yang melihat melalui matamu? Siapa yang berpikir melalui pikiranmu? Dan mengapa kamu bisa merasakan keberadaan dirimu sendiri padahal tidak pernah sekalipun kamu melihat wajahmu tanpa cermin? Inilah misteri terbesar yang pernah ada, misteri yang telah membuat para filosof bingung selama ribuan tahun, misteri yang membuat para ilmuwan modern terheran-heran, dan misteri yang justru menjadi kunci utama bagi para waliullah untuk mencapai makrifat yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang akan membawa kamu menyelami samudra makrifat. Jangan lupa tekan tombol like jika video ini bermanfaat, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan ilmu-ilmu spiritual yang akan mengubah hidupmu selamanya. Bayangkan seorang anak kecil yang baru pertama kali melihat bayangan dirinya di cermin, dia akan terkejut dan mungkin bertanya-tanya siapa sosok yang ada di dalam cermin itu. Dia tidak menyadari bahwa yang dia lihat adalah refleksi dari dirinya sendiri. Begitu jugalah kondisi kebanyakan manusia di dunia ini. Mereka hidup puluhan tahun bahkan sampai ajal menjemput, namun tidak pernah benar-benar mengenal siapa diri mereka yang sesungguhnya. Mereka terjebak dalam ilusi bahwa diri mereka adalah tubuh fisik, nama, pekerjaan, status sosial, atau peran-peran yang mereka mainkan dalam kehidupan. Namun para waliullah, mereka yang telah mencapai derajat spiritual yang tinggi, mereka memahami bahwa semua itu hanyalah topeng, hanyalah pakaian sementara yang dikenakan oleh ruh yang hakiki. Mereka telah menembus tabir ilusi duniawi dan menemukan esensi sejati dari keberadaan mereka. Dan inilah yang disebut dengan makrifat, yaitu pengenalan yang mendalam terhadap diri sendiri yang pada akhirnya akan membawa kepada pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, seorang murid mendatangi seorang syekh sufi yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Murid itu berkata, "Wahai guru, saya telah menghafal Al-Quran, saya telah mempelajari hadits, saya telah memahami fikih, dan saya telah melakukan ibadah dengan tekun. Namun mengapa hati saya masih terasa kosong? Mengapa saya belum merasakan kedekatan dengan Allah yang sebenarnya?" Syekh itu tersenyum lembut dan berkata, "Wahai anakku, kamu telah mempelajari banyak ilmu tentang Allah, namun kamu belum mengenal dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kamu bisa mengenal Allah jika kamu belum mengenal siapa yang ingin mengenal Allah itu?" Kemudian sang syekh membawa muridnya ke sebuah sumur yang dalam. Dia meminta muridnya untuk melihat ke dalam sumur tersebut di siang hari yang terik. Murid itu melihat ke bawah dan hanya melihat air yang gelap, tidak tampak apa-apa. Kemudian ketika malam tiba dan langit dipenuhi bintang-bintang, sang syekh kembali meminta muridnya untuk melihat ke dalam sumur yang sama. Kali ini murid itu terpesona karena dia bisa melihat bintang-bintang yang indah terpantul dengan jelas di permukaan air sumur tersebut. Sang syekh berkata, "Itulah perbedaan antara hati yang dipenuhi dengan hiruk-pikuk duniawi dengan hati yang telah tenang dan jernih. Ketika hatimu tenang, barulah kamu bisa melihat refleksi cahaya ilahi dalam dirimu sendiri." Inilah mengapa dalam tradisi spiritual Islam, makrifat dimulai dari pengenalan diri, bukan karena diri kita adalah Tuhan seperti yang diklaim oleh aliran-aliran sesat, tetapi karena dengan mengenal diri, kita akan memahami betapa kecil, lemah, dan membutuhkannya kita, dan pemahaman ini akan membawa kita kepada kesadaran akan kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Ketika kita benar-benar mengenal keterbatasan diri kita, barulah kita bisa merasakan ketakterbatasan Allah. Ketika kita menyadari kebergantungan absolut kita, barulah kita bisa memahami kemahakuasaan mutlak Allah. Namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan mengenal diri dalam konteks makrifat ini? Apakah sekedar mengetahui nama kita, asal kita, atau sifat-sifat kepribadian kita? Tentu saja tidak. Mengenal diri dalam makrifat adalah mengenal hakikat keberadaan kita yang paling dalam, mengenal dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan kemana kita akan kembali. Mengenal diri adalah memahami bahwa kita ini bukan sekedar tubuh fisik yang akan hancur dan mati, tetapi kita adalah ruh yang berasal dari alam ruh, yang dipinjamkan tubuh fisik untuk menjalani ujian kehidupan di dunia ini.
Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa manusia memiliki beberapa dimensi keberadaan. Pertama adalah dimensi jasmaniah yang terdiri dari tubuh fisik dengan segala kebutuhan biologisnya. Kedua adalah dimensi nafsaniyah yang merupakan jiwa dengan segala nafsu, emosi, dan keinginannya. Ketiga adalah dimensi akliyah yang merupakan akal dengan kemampuan berpikir dan menalarnya. Dan keempat adalah dimensi ruhaniyah yang merupakan ruh yang merupakan pancaran cahaya ilahi yang paling murni dalam diri manusia. Kebanyakan manusia hanya mengenal diri mereka pada dimensi jasmaniyah dan nafsaniyah saja. Mereka mengidentikan diri mereka dengan tubuh dan nafsu, sehingga seluruh hidup mereka hanya berkutat pada pemenuhan kebutuhan jasmani dan keinginan nafsu, makan, minum, tidur, harta, tahta, dan syahwat menjadi orientasi utama hidup mereka. Mereka tidak menyadari bahwa ada dimensi yang lebih tinggi dalam diri mereka, yaitu dimensi akal yang bisa digunakan untuk merenungkan keajaiban ciptaan Allah, dan yang paling tinggi adalah dimensi ruh yang merupakan titik temu antara hamba dengan Khaliknya. Para waliullah adalah mereka yang telah berhasil mengenal keempat dimensi ini dengan sempurna. Mereka tidak mengingkari kebutuhan jasmani tetapi tidak membiarkan diri mereka dikuasai olehnya. Mereka mengendalikan nafsu dengan sempurna sehingga nafsu menjadi kendaraan untuk menuju Allah bukan menjadi penghalang. Mereka menggunakan akal dengan maksimal untuk merenungkan ayat-ayat Allah baik yang tertulis dalam Al-Quran maupun yang terhampar di alam semesta. Dan yang paling penting, mereka telah berhasil membersihkan dan memurnikan ruh mereka sehingga menjadi cermin yang jernih yang memantulkan cahaya ilahi. Ketika seseorang telah mencapai tingkat pengenalan diri yang sempurna ini, maka dia akan mengalami apa yang disebut dengan fanafilah, yaitu lenyapnya kesadaran akan diri sendiri dan yang tersisa hanyalah kesadaran akan Allah. Namun ini bukan berarti dia menjadi Allah atau bersatu dengan Allah secara zat seperti yang diklaim oleh aliran-aliran sesat, tetapi ini adalah lenyapnya sifat-sifat tercela dalam diri dan digantikan dengan akhlak yang mulia yang merupakan cerminan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bayangkan sebuah lilin yang menyala di dalam ruangan yang gelap gulita. Lilin itu memberikan cahaya sehingga ruangan menjadi terang. Namun apakah lilin itu adalah sumber cahaya yang sesungguhnya? Tentu saja tidak. Lilin itu hanya media yang memantulkan cahaya. Sumber cahaya yang sesungguhnya adalah api yang menyala di atas lilin tersebut. Begitu jugalah seorang wali yang telah mencapai makrifat. Dia bukan sumber cahaya spiritual, tetapi dia adalah media yang sangat jernih yang memantulkan cahaya ilahi. Sehingga siapa saja yang berinteraksi dengannya akan merasakan pancaran cahaya spiritual tersebut. Imam Junaid al-Baghdadi, salah seorang tokoh sufi terbesar dalam sejarah Islam, pernah ditanya tentang makna dari hadits Nabi yang sangat terkenal. Men arafa nafsahu fakat arafa rabahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Imam Junaid menjelaskan bahwa makna mengenal diri di sini bukan berarti mengenal sifat-sifat diri yang terpuji atau tercela, tetapi mengenal hakikat diri sebagai makhluk yang sepenuhnya bergantung kepada Allah, makhluk yang tidak memiliki wujud yang mandiri tanpa kehendak Allah, makhluk yang setiap nafasnya, setiap detakan jantungnya, setiap geraknya, sepenuhnya dalam genggaman kekuasaan Allah. Ketika seseorang benar-benar menyadari ketergantungan absolut ini, maka dia akan merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek hidupnya. Dia tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku yang mandiri, tetapi dia melihat dirinya sebagai instrumen yang digerakkan oleh Allah. Dia tidak lagi merasa bangga dengan prestasi atau kesuksesan yang dia raih karena dia menyadari bahwa semua itu adalah anugerah Allah. Dia juga tidak terpuruk dalam kesedihan ketika mengalami kegagalan atau musibah karena dia menyadari bahwa semua itu adalah ketentuan Allah yang pasti mengandung hikmah. Namun perjalanan menuju makrifat ini tidaklah mudah. Tidak bisa dicapai hanya dengan membaca buku atau mendengarkan ceramah. Perjalanan ini membutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh melawan nafsu, membutuhkan kesabaran dalam menjalani berbagai macam ujian kehidupan, membutuhkan ketekunan dalam beribadah dan berzikir, dan yang paling penting, membutuhkan bimbingan dari seorang mursyid yang telah berpengalaman dalam menempuh jalan spiritual ini.
Ada sebuah kisah dari seorang sufi bernama Bayazid Bustami yang sangat terkenal dalam dunia tasawuf. Suatu ketika dia bermimpi bertemu dengan Allah. Dalam mimpi itu dia bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, bagaimana caranya agar aku bisa sampai kepadamu?" Allah menjawab, "Tinggalkan dirimu dan datanglah kepadaku." Ketika Bayazid terbangun, dia merenungkan makna dari mimpi tersebut. Kemudian dia menyadari bahwa yang dimaksud dengan meninggalkan diri adalah meninggalkan segala sifat tercela, meninggalkan kesombongan, meninggalkan keangkuhan, meninggalkan kecintaan berlebihan kepada dunia, dan menggantikan semua itu dengan sifat-sifat terpuji yang merupakan cerminan dari nama-nama Allah yang indah. Proses meninggalkan diri atau fana ini memang sangat berat, karena nafsu manusia secara alamiah selalu ingin merasa penting, selalu ingin diakui, selalu ingin mendapatkan pujian, dan selalu ingin menguasai. Namun dalam perjalanan spiritual menuju makrifat, semua ego ini harus dikalahkan satu persatu. Seperti mengupas bawang berlapis-lapis, setiap lapisan ego yang berhasil dikupas akan mengungkapkan lapisan ego yang lebih dalam lagi. Dan proses ini terus berlanjut hingga tidak tersisa apapun kecuali kesadaran murni akan Allah. Salah satu metode yang digunakan oleh para sufi untuk mencapai pengenalan diri yang mendalam adalah melalui muhasabah atau introspeksi diri. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk merenung dan mengamati setiap gerakan hati mereka, setiap pikiran yang muncul, setiap emosi yang timbul. Mereka menganalisis dari mana asal-muasal setiap keinginan, apakah keinginan itu muncul dari ego yang ingin dipuji, atau dari nafsu yang ingin dipuaskan, atau dari keikhlasan yang murni karena Allah. Melalui muhasabah yang mendalam ini, mereka mulai menyadari betapa banyaknya penyakit hati yang ada dalam diri mereka, betapa seringnya mereka melakukan amal ibadah dengan niat yang tidak murni, betapa mudahnya mereka terjebak dalam kemunafikan, dan betapa lemahnya mereka di hadapan godaan-godaan duniawi. Kesadaran ini bukannya membuat mereka putus asa, tetapi justru membuat mereka semakin rendah hati dan semakin bergantung kepada Allah. Karena mereka menyadari bahwa tanpa pertolongan Allah, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari belenggu nafsu dan ego. Imam Al-Muhasibi, seorang sufi besar yang hidup pada abad ketiga Hijriah, menjelaskan bahwa muhasabah harus dilakukan dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Pertama, seorang hamba harus mengevaluasi semua amal perbuatan yang telah dia lakukan dalam sehari. Apakah amal itu dilakukan dengan ikhlas ataukah ada campuran riya atau sumah? Kedua, dia harus mengevaluasi semua ucapan yang telah dia keluarkan. Apakah ucapan itu bermanfaat ataukah justru merugikan diri dan orang lain? Ketiga, dia harus mengevaluasi semua pikiran yang telah melintas di benaknya. Apakah pikiran itu positif dan konstruktif ataukah negatif dan destruktif? Selain muhasabah, metode lain yang digunakan para sufi adalah muraqabah atau meditasi spiritual. Ini berbeda dengan meditasi dalam tradisi lain yang mungkin bertujuan untuk mengosongkan pikiran atau mencapai ketenangan semata. Muraqabah dalam Islam adalah proses menghadirkan hati sepenuhnya di hadapan Allah, merasa seolah-olah sedang berhadapan langsung dengan Allah, merasakan pengawasan Allah terhadap setiap gerak-gerik hati, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dalam keadaan muraqabah yang mendalam, seorang salik atau penempuh jalan spiritual akan merasakan pengalaman-pengalaman spiritual yang luar biasa. Dia mungkin akan merasakan kehadiran Allah yang sangat dekat. Dia mungkin akan menerima ilham-ilham atau inspirasi spiritual. Dia mungkin akan melihat cahaya-cahaya rohani, atau dia mungkin akan mengalami kasaf atau penyingkapan tabir-tabir gaib. Namun para guru spiritual yang berpengalaman selalu mengingatkan bahwa semua pengalaman ini bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya merupakan tanda-tanda di perjalanan menuju makrifat yang hakiki. Tujuan akhir dari semua latihan spiritual ini adalah tercapainya makam ihsan, yaitu kondisi di mana seorang hamba beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Dan jika dia tidak bisa merasakan bahwa dia melihat Allah, maka setidaknya dia yakin bahwa Allah melihat dirinya. Dalam makam ihsan ini, tidak ada lagi perbedaan antara waktu ibadah dan waktu biasa, karena seluruh hidup menjadi ibadah. Tidak ada lagi perbedaan antara tempat suci dan tempat biasa,
karena seluruh alam semesta menjadi masjid, tidak ada lagi perbedaan antara keadaan senang dan sedih, karena semuanya diterima sebagai ujian dan anugerah dari Allah. Seorang yang telah mencapai makam ihsan akan merasakan bahwa dia hidup dalam kehadiran Allah yang konstan. Setiap nafasnya menjadi zikir, setiap detakan jantungnya menjadi tasbih, setiap langkahnya menjadi ibadah. Dia tidak lagi melakukan maksiat bukan karena takut dosa, tetapi karena dia tidak sanggup melakukan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah yang senantiasa bersamanya. Dia juga tidak lagi melakukan kebaikan karena mengharapkan pahala, tetapi karena itu adalah ekspresi alami dari cintanya kepada Allah. Namun pencapaian makam ihsan ini membutuhkan proses yang sangat panjang dan penuh ujian. Tidak semua orang yang memulai perjalanan spiritual bisa sampai ke tahap ini. Banyak yang terhenti di tengah jalan karena tidak kuat menghadapi ujian. Ada yang terjebak dalam kemegahan karena merasa dirinya sudah suci. Ada yang terjebak dalam pesimisme karena merasa dirinya terlalu berdosa. Ada yang terjebak dalam fanatisme karena merasa kelompoknya yang paling benar. Dan ada yang terjebak dalam ekstremisme karena salah memahami ajaran tasawuf. Itulah mengapa dalam tradisi tasawuf, peran seorang mursyid atau guru spiritual sangatlah penting. Seorang mursyid adalah seperti dokter yang berpengalaman dalam mengobati penyakit-penyakit hati. Dia tahu persis obat apa yang tepat untuk setiap penyakit spiritual. Dia tahu kapan harus memberikan motivasi dan kapan harus memberikan teguran. Dia tahu kapan muridnya perlu didorong maju dan kapan perlu ditahan agar tidak terjatuh. Dia juga tahu bagaimana cara menyesuaikan metode pengajaran dengan karakter dan kondisi masing-masing murid. Seorang mursyid yang hakiki bukan hanya mengajarkan ilmu tasawuf secara teoritis, tetapi dia sendiri telah menjalani dan merasakan semua tahapan spiritual yang dia ajarkan. Dia telah melewati semua ujian dan rintangan yang akan dihadapi oleh muridnya, sehingga dia bisa memberikan bimbingan berdasarkan pengalaman langsung. Bukan sekedar berdasarkan pengetahuan tekstual, dia juga memiliki kemampuan spiritual untuk melihat kondisi hati muridnya dan memberikan bimbingan yang tepat sesuai dengan kebutuhan spiritual masing-masing murid. Dalam sejarah tasawuf Islam, kita mengenal banyak tokoh besar yang telah mencapai tingkat makrifat yang tinggi dan kemudian menjadi mursyid bagi ribuan bahkan jutaan orang. Seperti Imam Al-Ghazali yang menggabungkan antara keilmuan syariat dengan pengalaman spiritual yang mendalam, Ibnu Arabi yang dikenal dengan sebutan Syekh Al-Akbar karena kedalaman ilmu makrifatnya, Jalaluddin Rumi yang puisi-puisi spiritualnya masih dibaca dan dihayati hingga hari ini, Abdul Qadir Jailani yang didirikan Tarekat Qadiriyah yang tersebar ke seluruh dunia, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh besar lainnya. Semua tokoh besar ini memiliki kesamaan dalam perjalanan spiritual mereka, yaitu mereka semua memulai dengan pengenalan diri yang mendalam. Mereka menyadari kelemahan dan kekurangan mereka. Mereka bertobat dengan sungguh-sungguh dari segala dosa dan maksiat. Mereka menjalani latihan spiritual yang ketat untuk membersihkan hati dari segala kotoran. Mereka menuntut ilmu dengan tekun baik ilmu zahir maupun ilmu batin. Mereka mengabdi kepada guru mereka dengan penuh adab dan rendah hati, dan mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berzikir dan bermunajat kepada Allah. Yang menarik adalah bahwa semua wali Allah ini, meskipun telah mencapai derajat spiritual yang sangat tinggi, mereka tidak pernah merasa bahwa mereka sudah sempurna atau sudah tidak perlu lagi belajar dan bertaubat. Justru sebaliknya, semakin tinggi derajat spiritual mereka, semakin mereka merasakan kebesaran Allah dan semakin mereka menyadari kekecilan diri mereka, semakin mereka mendekati Allah, semakin mereka merasakan bahwa mereka masih sangat jauh dari kesempurnaan yang hakiki. Imam Ali Zain Al-Abidin, cucu Nabi Muhammad yang dikenal sebagai Sayyid As-Sajidin karena kerajinannya dalam beribadah dan kearifannya, pernah berkata bahwa dia merasa malu kepada Allah karena merasa ibadahnya masih kurang. Padahal dia dikenal sebagai orang yang paling rajin beribadah di zamannya. Dia juga berkata bahwa setiap kali dia merasa sudah dekat dengan Allah, Allah menunjukkan kepadanya derajat-derajat spiritual yang lebih tinggi lagi, sehingga dia menyadari bahwa perjalanan menuju Allah itu tidak ada batasnya. Inilah salah satu tanda orang yang benar-benar telah mencapai makrifat, yaitu dia tidak pernah merasa bahwa dia sudah sampai atau sudah sempurna.
Dia selalu merasa bahwa dia masih dalam perjalanan, masih dalam proses pembelajaran, dan masih perlu terus berusaha untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya, orang yang baru sedikit belajar tentang tasawuf atau baru sedikit mengalami pengalaman spiritual, dia mungkin akan merasa bahwa dia sudah menjadi wali atau sudah mencapai derajat yang tinggi. Fenomena ini sebenarnya sangat wajar dalam dunia pembelajaran apapun. Seorang mahasiswa yang baru semester pertama mungkin merasa bahwa dia sudah pintar karena dia tahu beberapa teori dasar. Tetapi seorang profesor yang sudah puluhan tahun meneliti justru merasa bahwa masih banyak sekali hal yang belum dia ketahui. Begitu juga dalam perjalanan spiritual, semakin dalam seseorang menyelami samudra makrifat, semakin dia menyadari betapa luas dan dalamnya samudra tersebut. Oleh karena itu, para ulama tasawuf selalu mengingatkan bahwa dalam perjalanan spiritual ini, sifat tawadu atau rendah hati adalah kunci utama. Orang yang sombong tidak akan pernah bisa mencapai makrifat yang hakiki, karena kesombongan akan menutup hati dari menerima hidayah Allah. Kesombongan juga akan membuat seseorang merasa tidak perlu lagi belajar atau dibimbing oleh orang lain. Padahal dalam perjalanan spiritual, bimbingan dari ahlinya sangatlah diperlukan. Selain tawadu, sifat lain yang sangat penting dalam perjalanan menuju makrifat adalah sabar. Karena proses transformasi spiritual tidak bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Seperti halnya untuk menjadi ahli dalam bidang apapun membutuhkan waktu bertahun-tahun, menjadi ahli dalam bidang spiritual juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Bahkan mungkin seumur hidup. Banyak orang yang putus asa di tengah jalan karena mereka mengharapkan hasil yang instan. Mereka ingin cepat-cepat merasakan pengalaman spiritual yang luar biasa. Padahal Allah telah menetapkan bahwa setiap sesuatu memiliki prosesnya masing-masing. Sabar dalam konteks perjalanan spiritual bukan berarti pasif atau tidak berbuat apa-apa, tetapi sabar yang aktif, yaitu tetap terus berusaha dan berikhtiar sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan yang datang bertubi-tubi. Sabar ketika merasa bahwa kemajuan spiritual terasa lambat. Sabar ketika menghadapi cercaan atau ejekan dari orang-orang yang tidak memahami jalan yang sedang ditempuh. Dan sabar ketika harus meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi demi mengejar kebahagiaan ukhrawi. Selain tawadu dan sabar, sifat lain yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas, yaitu melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin mendapatkan kedudukan tertentu, bukan karena ingin dianggap suci atau wali, tetapi murni karena cinta kepada Allah dan karena ingin mendapatkan ridha Allah. Ikhlas ini sangatlah sulit untuk dicapai karena nafsu manusia selalu ingin mendapatkan pengakuan dan pujian dari orang lain. Dalam perjalanan spiritual, ujian terhadap keikhlasan akan datang dalam berbagai bentuk. Kadang seseorang yang sudah lama menjalani suluk atau latihan spiritual akan mulai mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Dia mulai dianggap sebagai orang yang saleh dan suci. Orang-orang mulai datang meminta nasihat atau doa. Dan pada titik inilah ujian keikhlasan yang sesungguhnya. Apakah dia akan terjebak dalam rasa bangga dan merasa bahwa dialah yang memberikan manfaat kepada orang lain? Ataukah dia tetap menyadari bahwa dia hanya instrumen dan semua kebaikan berasal dari Allah? Para sufi besar dalam sejarah memberikan contoh yang luar biasa dalam menjaga keikhlasan mereka. Banyak di antara mereka yang justru menghindari keramaian dan memilih untuk hidup dalam kesendirian agar tidak terjebak dalam riya atau pamer. Ada juga yang sengaja menyembunyikan karamah atau keistimewaan spiritual yang mereka miliki agar orang lain tidak memuja mereka secara berlebihan. Dan ada pula yang selalu mengingatkan orang-orang bahwa mereka ini hanyalah hamba Allah yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Imam Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata bahwa dia lebih takut kepada riya daripada takut kepada setan. Karena setan itu musuh yang jelas sehingga mudah untuk diwaspadai. Tetapi riya itu seperti semut hitam yang merayap di atas batu hitam pada malam yang gelap gulita. Sangat sulit untuk dideteksi namun sangat berbahaya bagi perjalanan spiritual. Oleh karena itu dia selalu berdoa agar Allah melindunginya dari riya yang tersembunyi ini. Kemudian ada sifat lain yang sangat penting yaitu zuhud, yaitu tidak terikat secara berlebihan kepada dunia dan segala isinya.
Zuhud bukan berarti hidup dalam kemiskinan atau tidak boleh memiliki harta, tetapi zuhud adalah sikap hati yang tidak tergantung kepada dunia untuk merasakan kebahagiaan. Seorang yang zahid bisa saja memiliki harta yang banyak tetapi hatinya tidak terikat kepada harta tersebut. Dia menggunakan harta itu sebagai sarana untuk beribadah dan berbuat kebaikan, bukan sebagai tujuan hidup. Zuhud yang sejati akan membuat seseorang merasakan kebebasan yang luar biasa. Dia tidak lagi khawatir kehilangan harta, jabatan, atau kedudukan, karena dia menyadari bahwa semua itu adalah titipan sementara dari Allah. Dia tidak lagi iri kepada orang lain yang memiliki lebih banyak harta atau kedudukan yang lebih tinggi, karena dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kepemilikan materi. Dia juga tidak lagi takut menghadapi kematian, karena dia menyadari bahwa kematian adalah pintu gerbang untuk kembali kepada asal-muasal penciptaan. Namun mencapai tingkat zuhud yang sejati ini membutuhkan latihan yang terus-menerus. Seseorang harus melatih dirinya untuk tidak terlalu bergembira ketika mendapatkan sesuatu dan tidak terlalu bersedih ketika kehilangan sesuatu. Dia harus melatih dirinya untuk menggunakan dunia tanpa dicintai oleh dunia, seperti orang yang menyeberangi sungai menggunakan perahu. Dia menggunakan perahu itu untuk mencapai tujuan, tetapi dia tidak jatuh cinta kepada perahu tersebut. Selain sifat-sifat yang telah disebutkan tadi, ada satu lagi sifat yang sangat fundamental dalam perjalanan menuju makrifat, yaitu mahabbah atau cinta kepada Allah. Cinta ini bukan sekedar perasaan emosional yang datang dan pergi, tetapi cinta yang telah mengakar sangat dalam di hati sehingga menjadi penggerak utama dalam setiap tindakan, ucapan, dan bahkan pikiran. Ketika seseorang sudah benar-benar jatuh cinta kepada Allah, maka dia akan rela melakukan apa saja untuk mendapatkan ridha Allah. Dia akan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah meskipun itu sangat disenangi oleh nafsunya, dan dia akan melakukan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah meskipun itu berat bagi dirinya. Cinta kepada Allah ini akan membuat seseorang merasakan kerinduan yang mendalam untuk selalu berada dalam kehadiran Allah, seperti seorang kekasih yang selalu merindukan kehadiran yang dicintainya. Seorang yang mencintai Allah akan selalu merindukan waktu-waktu untuk bermunajat, berzikir, dan beribadah kepada Allah. Dia akan merasa hampa ketika jauh dari zikrullah, dan dia akan merasa hidup ketika hatinya dipenuhi dengan zikir dan cinta kepada Allah. Imam Zunnun al-Misri, salah seorang tokoh sufi besar, pernah ditanya tentang tanda-tanda orang yang benar-benar mencintai Allah. Dia menjawab bahwa tanda pertama adalah dia selalu rindu untuk beribadah dan bermunajat kepada Allah. Tanda kedua adalah dia lebih menyukai kesendirian untuk berzikir daripada keramaian yang tidak bermanfaat. Tanda ketiga adalah dia selalu gelisah ketika berbuat maksiat sekecil apapun. Tanda keempat adalah dia selalu berusaha untuk memperbanyak amal kebaikan. Dan tanda kelima adalah dia selalu merasa bahwa ibadahnya masih kurang dan masih ingin terus menambahnya. Namun cinta kepada Allah yang sejati bukan hanya terwujud dalam ritual ibadah semata, tetapi juga terwujud dalam akhlak dan perilaku sehari-hari. Seseorang yang benar-benar mencintai Allah akan berusaha untuk mencontoh akhlak Rasulullah dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Dia akan berlaku adil, jujur, amanah, penyayang, pemaaf, dan memiliki semua sifat terpuji lainnya, karena dia menyadari bahwa Allah mencintai hamba-hambanya yang berakhlak mulia. Cinta kepada Allah juga akan membuat seseorang mencintai semua yang dicintai oleh Allah, termasuk Al-Quran sebagai kalam Allah, Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah, para sahabat sebagai orang-orang pilihan yang dipilih Allah untuk mendampingi Rasul-Nya, para ulama sebagai pewaris para nabi, orang-orang saleh yang selalu berusaha untuk taat kepada Allah, dan bahkan seluruh makhluk Allah karena mereka semua adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Ketika semua sifat-sifat mulia ini telah tertanam dengan kuat dalam hati seseorang, ketika dia telah mengenal dirinya dengan sebenar-benarnya sebagai hamba Allah yang lemah dan membutuhkan, ketika dia telah membersihkan hatinya dari segala kotoran dan penyakit, ketika dia telah mencapai tingkat kecintaan yang mendalam kepada Allah, maka pada saat itulah pintu makrifat mulai terbuka baginya. Dia mulai merasakan kehadiran Allah yang sangat dekat. Dia mulai memahami rahasia-rahasia di balik semua kejadian yang menimpa dirinya.
dia mulai melihat hikmah di balik setiap ujian dan cobaan yang dia alami. Pada tingkat makrifat ini, seseorang tidak lagi melihat segala sesuatu sebagai kebetulan. Dia melihat semua kejadian sebagai skenario yang telah ditulis oleh Allah dengan penuh hikmah. Dia tidak lagi mengeluh ketika mendapat musibah karena dia yakin bahwa di balik musibah itu ada kebaikan yang tersembunyi. Dia tidak lagi sombong ketika mendapat nikmat karena dia menyadari bahwa semua nikmat itu adalah ujian, apakah dia akan bersyukur atau justru lalai. Seorang yang telah mencapai makrifat akan memiliki pandangan yang sangat berbeda terhadap kehidupan ini. Dia tidak lagi melihat dunia sebagai tempat untuk mencari kesenangan semata, tetapi sebagai ladang untuk menanam amal kebaikan yang akan dipetik di akhirat. Dia tidak lagi melihat manusia lain sebagai pesaing atau musuh, tetapi sebagai saudara sesama makhluk Allah yang sama-sama sedang menjalani ujian kehidupan. Dia tidak lagi melihat kematian sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai awal dari kehidupan yang hakiki di alam barzakh dan akhirat. Yang sangat menarik adalah bahwa seorang yang telah mencapai makrifat justru akan semakin merasakan kecintaannya kepada dunia, bukan cinta dalam artian terikat dan bergantung, tetapi cinta dalam artian menghargai dan mensyukuri. Dia akan melihat keindahan ciptaan Allah di mana-mana, di setiap hembusan angin, di setiap tetesan hujan, di setiap sinar matahari, di setiap kembang yang bermekaran, di setiap burung yang berkicau. Semuanya menjadi ayat-ayat Allah yang berbicara tentang kebesaran dan keindahan Sang Pencipta. Imam Ibnu Sina pernah berkata bahwa orang yang telah mencapai makrifat akan merasakan bahwa seluruh alam semesta ini adalah kitab Allah yang terbuka. Setiap makhluk adalah ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah, langit yang luas menceritakan tentang keluasan rahmat Allah, bumi yang subur menceritakan tentang kemurahan Allah, gunung yang kokoh menceritakan tentang kekuatan Allah, laut yang dalam menceritakan tentang kedalaman ilmu Allah, dan manusia dengan segala kompleksitasnya menceritakan tentang kesempurnaan ciptaan Allah. Ketika seseorang sudah bisa membaca ayat-ayat Allah yang terhampar di alam semesta ini, maka dia akan merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Tidak ada lagi perasaan jauh atau terpisah dari Allah, karena dimanapun dia berada dan apapun yang dia lakukan, dia selalu merasakan kehadiran Allah yang menyertai. Inilah yang dimaksud dengan makrifat yang hakiki. Bukan sekedar pengetahuan intelektual tentang Allah, tetapi pengalaman langsung akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Namun perlu diingat bahwa makrifat bukanlah tujuan akhir dari perjalanan spiritual. Makrifat adalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu wusyul atau sampai kepada Allah. Dalam tingkat wusyul ini, seorang hamba tidak lagi merasakan dirinya sebagai entitas yang terpisah dari Allah. Dia merasakan bahwa seluruh keberadaannya adalah milik Allah, nafasnya adalah nafas yang diberikan Allah, pikirannya adalah pikiran yang diilhamkan Allah, tindakannya adalah tindakan yang digerakkan oleh Allah. Tingkat wusyul ini sangat sulit untuk digambarkan dengan kata-kata, karena ini adalah pengalaman spiritual yang sangat personal dan mendalam. Para sufi sering menggunakan bahasa simbolik atau puisi untuk menggambarkan pengalaman ini, seperti puisi-puisi Jalaluddin Rumi yang penuh dengan metafora tentang cinta, kerinduan, dan penyatuan dengan Yang Maha Kasih, atau seperti puisi-puisi Ibnu Al-Farid yang menggambarkan pengalaman spiritual dengan bahasa yang sangat indah dan mendalam. Dalam tingkat wusyul ini, seorang hamba akan mengalami apa yang disebut dengan baka ba'da al-fana, yaitu kekal setelah fana. Setelah mengalami fana atau lenyapnya kesadaran akan diri sendiri, kemudian dia akan kembali hidup tetapi dengan kesadaran yang baru, kesadaran bahwa dia tetap makhluk dan Allah tetap Khalik, tetapi tidak ada lagi hijab atau penghalang antara dia dengan Allah. Dia hidup dalam kehadiran Allah yang konstan dan merasakan bahwa seluruh hidupnya adalah manifestasi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Orang yang telah mencapai tingkat baka ini akan menjadi khalifah Allah di muka bumi dalam arti yang sesungguhnya. Dia akan menjadi wakil Allah dalam menyebarkan rahmat, kasih sayang, keadilan, dan kebaikan kepada seluruh makhluk. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah hikmah, setiap tindakannya adalah teladan, setiap doanya adalah mustajab,
dan kehadirannya saja sudah memberikan keberkahan bagi orang-orang di sekitarnya. Inilah sebabnya mengapa dalam sejarah Islam, kita menemukan banyak tokoh besar yang tidak hanya dikenal karena keilmuan mereka, tetapi juga karena karamah dan keberkahan yang mereka miliki, seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang doanya selalu dikabulkan, Imam Syafi'i yang kehadirannya saja sudah memberikan keberkahan, Abdul Qadir Jailani yang bisa menyembuhkan orang sakit dengan doanya, Imam Al-Ghazali yang tulisan-tulisannya masih memberikan pencerahan hingga hari ini, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh besar lainnya. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa semua karamah dan keistimewaan yang dimiliki oleh para wali Allah bukanlah tujuan dari perjalanan spiritual. Karamah adalah bonus yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang telah mencapai tingkat spiritual tertentu. Tetapi tujuan utamanya tetap adalah mendapatkan ridha Allah dan mencapai kebahagiaan hakiki di akhirat. Bahkan banyak wali Allah yang memiliki karamah luar biasa, tetapi mereka menyembunyikannya agar tidak menjadi fitnah bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Imam Junaid al-Baghdadi pernah berkata bahwa karamah yang paling besar bagi seorang wali adalah istiqomah dalam menjalankan syariat Allah, bukan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena setan pun bisa melakukan hal-hal yang menakjubkan, tetapi setan tidak bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, ukuran tingginya derajat spiritual seseorang bukanlah dari karamah yang dia miliki, tetapi dari seberapa istiqomahnya dia dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selain itu, para ulama tasawuf juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju makrifat ini bukanlah perjalanan yang bisa ditempuh dengan sembarangan. Ada etika dan adab yang harus dijaga, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui secara berurutan, dan ada bahaya-bahaya yang harus diwaspadai. Salah satu bahaya terbesar adalah takabur atau kesombongan spiritual, yaitu merasa bahwa dirinya sudah mencapai tingkat yang tinggi, padahal masih jauh dari kesempurnaan. Bahaya lain adalah gurur atau tertipu dengan pengalaman spiritual yang dialami, misalnya seseorang yang baru saja mengalami kasaf atau mimpi yang indah kemudian merasa bahwa dia sudah menjadi wali, padahal itu baru permulaan dari perjalanan panjang yang masih harus ditempuh, atau seseorang yang merasa bahwa dia sudah tidak perlu lagi mengikuti syariat karena dia sudah sampai kepada hakikat, padahal syariat dan hakikat adalah dua sisi dari mata uang yang sama yang tidak bisa dipisahkan. Ada juga bahaya itiba, al-hawa atau mengikuti hawa nafsu dengan dalih spiritualitas. Misalnya, seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat kemudian berdalih bahwa itu adalah ilham atau petunjuk spiritual, padahal itu hanyalah bisikan setan yang menyesatkan. Atau seseorang yang malas bekerja dan menelantarkan keluarga kemudian berdalih bahwa dia sedang fokus pada perjalanan spiritual, padahal Islam mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, para ulama tasawuf selalu menekankan pentingnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dalam menempuh perjalanan spiritual. Setiap pengalaman spiritual harus diuji dengan standar Al-Quran dan Sunnah. Jika sesuai maka bisa diterima. Jika tidak sesuai maka harus ditolak. Tidak ada jalan spiritual yang benar jika bertentangan dengan ajaran Rasulullah, karena beliau adalah teladan terbaik dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam perjalanan menuju Allah. Rasulullah sendiri telah memberikan contoh yang sempurna tentang bagaimana menjalani perjalanan spiritual dengan benar. Beliau mencapai tingkat makrifat yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh manusia. Beliau diangkat ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Miraj. Beliau berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara. Namun beliau tetap menjalankan syariat dengan sempurna. Beliau tetap salat 5 waktu. Beliau tetap berpuasa. Beliau tetap berzakat. Dan beliau tetap melakukan semua ibadah yang diperintahkan Allah. Lebih dari itu, Rasulullah juga menunjukkan bahwa perjalanan spiritual yang benar tidak membuat seseorang meninggalkan tanggung jawab duniawi. Beliau tetap menjadi pemimpin umat. Beliau tetap menjadi suami yang baik bagi istri-istrinya. Beliau tetap menjadi ayah yang penyayang bagi anak-anaknya. Beliau tetap berdagang dan bekerja untuk mencari nafkah. Beliau menunjukkan bahwa spiritualitas yang tinggi justru akan membuat seseorang menjadi lebih baik dalam menjalankan semua peran dan tanggung jawabnya.
Inilah konsep tasawuf yang sebenarnya dalam Islam, bukan melarikan diri dari dunia tetapi menghadapi dunia dengan perspektif akhirat, bukan meninggalkan tanggung jawab, tetapi menjalankan tanggung jawab dengan kesadaran bahwa semua itu adalah amanah dari Allah, bukan mengabaikan syariat tetapi menjalankan syariat dengan penuh penghayatan dan kesadaran akan hikmah di baliknya. Ketika seseorang telah memahami konsep tasawuf yang benar ini, ketika dia telah menempuh perjalanan spiritual dengan metode yang tepat dan bimbingan yang benar, ketika dia telah berhasil mengenal dirinya dengan sebenar-benarnya, maka dia akan merasakan bahwa hidupnya menjadi sangat bermakna. Setiap detik yang dia jalani memiliki nilai spiritual, setiap napas yang dia hirup adalah anugerah yang tidak ternilai, setiap ujian yang dia hadapi adalah kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah. Dia juga akan merasakan kedamaian yang mendalam dalam hatinya. Tidak ada lagi kegelisahan yang berlebihan tentang masa depan karena dia yakin bahwa Allah telah mengatur semuanya dengan sebaik-baiknya. Tidak ada lagi penyesalan yang berlarut-larut tentang masa lalu karena dia yakin bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik menurut Allah. Tidak ada lagi rasa iri atau dengki kepada orang lain karena dia yakin bahwa Allah telah membagikan rezeki dengan adil sesuai dengan hikmahnya. Yang paling indah adalah bahwa dia akan merasakan cinta yang mendalam kepada seluruh makhluk Allah, tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada hewan, tumbuhan, dan bahkan benda mati, karena dia melihat semuanya sebagai ayat-ayat Allah yang menceritakan tentang kebesaran Sang Pencipta. Dia akan memperlakukan semua makhluk dengan kasih sayang dan kelembutan, karena dia menyadari bahwa semua makhluk adalah saudara dalam penciptaan Allah. Cinta yang mendalam ini akan membuat dia selalu ingin berbuat baik kepada siapa saja, tidak peduli apakah orang itu baik atau jahat kepadanya, karena dia melakukan kebaikan bukan karena mengharapkan balasan dari manusia, tetapi semata-mata karena Allah. Dia akan memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya karena dia menyadari bahwa memaafkan adalah sifat yang dicintai Allah. Dia akan membantu orang yang membutuhkan karena dia menyadari bahwa membantu sesama adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah buah dari perjalanan makrifat yang hakiki, bukan hanya mendapatkan pengetahuan teoritis tentang Allah, tetapi mengalami transformasi total dalam kepribadian dan cara pandang terhadap kehidupan. Seseorang yang telah mencapai makrifat akan menjadi rahmat bagi alam semesta. Seperti Rasulullah yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, dia akan menyebarkan kebaikan dimanapun dia berada dan memberikan manfaat kepada siapapun yang berinteraksi dengannya. Dan yang paling penting adalah bahwa perjalanan makrifat ini terbuka untuk siapa saja, tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja. Allah telah memberikan potensi untuk mencapai makrifat kepada setiap manusia tanpa terkecuali. Yang membedakan hanyalah seberapa sungguh-sungguh seseorang dalam menempuh perjalanan ini, seberapa kuat tekadnya untuk berubah, seberapa sabar dia menghadapi ujian-ujian yang akan dilaluinya, dan seberapa ikhlas dia dalam mencari ridha Allah. Yang dibutuhkan untuk memulai perjalanan ini adalah niat yang tulus untuk mengenal Allah melalui pengenalan diri, kemudian diikuti dengan taubat nasuha dari segala dosa dan maksiat, lalu mulai mempelajari ilmu agama dengan sungguh-sungguh baik dari segi zahir maupun batin, mencari guru atau mursyid yang benar-benar memahami jalan spiritual, dan yang paling penting adalah konsistensi dalam menjalankan amalan-amalan spiritual seperti zikir, salat malam, puasa sunnah, tilawah Al-Quran, dan muhasabah diri. Perjalanan ini memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tetapi setiap langkah yang diambil dalam perjalanan ini akan memberikan keberkahan dan kebaikan yang luar biasa, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk keluarga dan orang-orang di sekitar, karena ketika seseorang berubah menjadi lebih baik, maka energi positif yang dia pancarkan akan mempengaruhi lingkungannya secara positif juga. Jadi mulailah dari sekarang, mulailah dengan mengenal diri sendiri dengan lebih mendalam. Tanyakan kepada diri sendiri, siapa sebenarnya aku ini? Dari mana aku berasal? Untuk apa aku diciptakan? Dan kemana aku akan kembali? Renungkan pertanyaan-pertanyaan fundamental ini dengan sungguh-sungguh, dan jadikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas spiritual. Ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk semakin mendekat kepada Allah.
Setiap nafas adalah anugerah yang harus disyukuri, setiap ujian adalah kesempatan untuk semakin kuat dan sabar, dan setiap kebaikan yang kita lakukan adalah investasi untuk kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Demikianlah pembahasan kita tentang makrifat dan pentingnya mengenal diri sebagai jalan untuk mengenal Allah. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus menempuh perjalanan spiritual menuju ridha Allah. Jangan lupa untuk terus berdoa agar Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Dan jangan lupa juga untuk terus memperbanyak istighfar karena kita semua adalah hamba Allah yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Akhir kata, semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita semua dalam menempuh jalan yang lurus. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqomah dalam ketaatan kepadanya, dan semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, serta memasukkan kita semua ke dalam golongan hamba-hambanya yang beruntung di dunia dan akhirat. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat, share kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat. Subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten spiritual yang akan terus kami sajikan, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang akan kami upload. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.